الله الرحمن الرحيم. Zikir bulan Rajab, Bapak Ibu, mengenai zikir khusus, sholat khusus, amalan khusus, terutama berkaitan bulan Rajab. Kalau dilihat hadis yang sahih, tak ada yang sahih. Jadi kalau ditanya sahih atau tidak, enggak. Tapi kita kembali kepada kaidah ulama. Bukan berarti kemudian sahih terus jadi terlarang, tidak. Kalau memang dia mengamalkan itu tanpa meyakini bahwa itu betul-betul sahih, tidak ada masalah. Karena isi doa seperti tadi itu memang doa yang dibaca ulama hari-hari. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, dan aku bertaubat pada Engkau. Nah, terus dalam amalan ini ada kalanya juga ada amal yang tadi hadisnya nggak sahih tapi dhaif, maka boleh diamalkan boleh dalam bab fadhailul amal. Lah kemudian misalkan itu nggak ada itu, jangankan hadis yang sahih, dhaif pun tak ada. Nah kalau dia amalkan dengan memang hasil tajribah, pengalaman para ulama, nggak ada masalah juga, selagi dia bukan mengatakan itu hadis. Selagi dia nggak katakan itu hadis ya, tapi kalau bukan hadis terus dia katakan ini hadis, itu nggak boleh. Tapi dia amalkan doa tadi, di mana salahnya? Sama Bapak Ibu, ustadz-ustadz kita di zaman ini, para ulama setiap selesai sholat, dalam majelis kajian itu kan biasa doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ini hadis dari doa ini, dari hadis ini, tapi hadisnya dhaif. Doa itu pun dhaif. Nah cuma kalau dari salafi memang memahami dhaif itu kaku, sehingga mereka kalau sudah dikatakan dhaif nggak boleh. Tapi lucunya salah seorang ulama yang jadi panutan kawan-kawan salafi, yaitu Al-Utsaimin, itu ketika ditanya tentang hadis ini, bagaimana kedudukan hadis ya Allah berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan, maka kata dia itu hadisnya dhaif. Tapi di ujung fatwa dia katakan, tapi nggak ada masalah bagi umat Islam kalau memang berdoa minta pada Allah dipanjangkan umur, dijumpakan Ramadan. Cuma kata dia itu bukan doa khusus Rajab. Jadi boleh aja diamalkan, tapi bukan khusus Rajab. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, ya kan nggak terlarang. Sama seperti tadi. Oh itu doa, ya kan dibaca, di mana salahnya? Yang penting tidak meyakini itu hadis. Ya Allah, aku bertaubat pada Engkau. Ya Allah, aku istighfar mohon ampun pada Engkau. Ini kalimat yang memang dalam beberapa hadis ada, cuma bukan kadang dalam hadis itu mungkin kedudukannya lemah, sehingga dikatakan sahih tidak. Nah tapi kalau diamalkan tidak ada masalah. Ini banyak nanti ke dalam beberapa amal-amal lain. Contoh angka-angka dalam doa. Ada orang biasa baca Yasin 41 kali. Itu angka 41 dari mana dalilnya? Kalau angkanya 41 itu kebanyakan Bapak Ibu dari tajribah para ulama, itu pengalaman. Lah pengalaman itu kan tengok-tengok, kalau orang itu yang berpengalamannya ulama ya nggak apa-apa. Selagi tadi ya tidak meyakini angka itu dari Nabi. Sekarang mau baca Yasin sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh juga, 1000 kali boleh. Lah kalau ada yang baca 1000 kok ada yang melarang? Yang melarang malah yang salah. Karena melarang kan dia juga harus ada dalilnya kan. Nah hanya saja mewajibkan angka itu juga nggak boleh. Namanya kita membaca kan mau tak mau kita putuskan angkanya. Saya baca sekali aja lah, boleh. Saya mau baca 41 lah, boleh. Mesti kita putuskan. Jadi kita duduk kumpul ya, berapa kali mau baca? Terserah, malah nggak bisa jalan. Mesti ada angkanya dulu. Mau baca sekali kah? 2 kali. Maka ada amal itu kedudukannya dhaif. Kalau memang dhaif hadisnya bisa diamalkan, tapi dalam bab fadhailul amal. Nah itu tadi secara detailnya
kedudukan doa itu tadi saya sering dengar, tapi saya sendiri tidak tahu pasti apakah hadisnya tingkatan. Tapi tadi secara umum Bapak Ibu, amalan khusus berkaitan Rajab itu secara umum tidak ada yang sahih. Tapi kalau dia amalkan dalam bab fadhailul amal tak ada masalah, termasuk doa itu ataupun doa berkah Rajab, berkahi Sya'ban sampaikan Ramadan boleh. Yang katakan boleh Al-Utsaimin. Itu yang memang menjadi panutan daripada kawan-kawan salafi, karena tadi kalau hadisnya dari segi dhaifnya memang dhaif, tapi makna dari doanya tak ada salahnya, minta disampaikan umur kita dipanjangkan sehingga jumpa dengan Ramadan. Itu di mana salahnya? Nah, itu yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Bolehkah saat sendiri kita berdoa dengan menggunakan kalimat jamak? Kalimat jamak itu untuk rame-rame. Allahumma gfirli itu untuk tunggal, Allahumma gfir lana itu untuk rame-rame. Kalau sendiri, bolehkah saya berdoa dengan Allahumma gfir lana, tidak dengan Allahumma gfirli? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena kata na itu ada dua makna. Makna yang pertama menggunakan kata jamak untuk mu'azzam nafsah kalau dalam kajian linguistik. Kemudian yang kedua lagi untuk rame-rame. Jadi masih tetap boleh menggunakan kata jamak meskipun dia sendiri. Bapak Ibu berdoa sendiri, Rabbana atina. Rabbana atina itu jamak. Rabbana wahai Tuhan kami, atina berikan kepada kami, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Meskipun sendiri menggunakan kata jamak itu boleh. Tapi kalau berdoa diaminkan orang itu mesti pakai jamak. Kalau tak jamak egois ini. Dia diaminkan orang tapi doa untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Amal apa yang istimewa di bulan Rajab? Setahu saya kebaikan sifatnya umum di bulan Rajab. Tidak ada dikhususkan. Kalau ada dikhususkan di dalam bulan Rajab itu, dan juga bulan-bulan mulia selain bulan Rajab itu terkait dengan amalan supaya tidak menzolimi diri. Menzolimi diri itu bagaimana? Ketika membiarkan diri saat melakukan kedurhakaan kepada Allah. Maka supaya melepaskan dari kezoliman diri, meminta ampun kepada Allah. Jadi bulan Rajab itu bulan banyak-banyak istighfar, supaya kita tidak termasuk bagian dari orang yang menzolimi diri, yang terlanjur kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait dengan sholat 20 rakaat setelah maghrib, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena setelah maghrib itu memang ada sholat namanya sholat awwabin. Nah itu. Dan ada memang sholat awwabin. Lalu kalau kenapa kok itu dikhususkannya lepas maghrib? Lepas maghrib di bulan apa saja tidak ada masalah sholat awwabin. Kenapa kemudian di bulan Rajab kok menjadi lebih spesial? Barangkali karena amal di bulan Rajab juga satu di antara amal yang Allah lipat gandakan. Di bulan-bulan yang mulia itu kebaikan Allah lipat gandakan. Cuman di bulan Ramadan memang kelipatannya lebih banyak dibanding bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan yang disebut 4 tadi. Jadi kalau kita buka fikihnya Imam Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, sholat lepas maghrib di antara maghrib dengan isya itu selain sholat sunnah ba'diyah itu namanya sholat sunnah awwabin. Barangkali itu yang saya tahu. Kalau terkait dengan ketentuan 20 rakaat saya tidak tahu. Tapi kalau sholat antara maghrib dengan isya itu namanya sholat awwabin. Awwab itu apa? Awwab itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya maknanya minta ampun kepada Allah. Karena bulan Rajab tadi bulan banyak-banyak beristighfar, bulan banyak-banyak meminta ampun. Nah mungkin itu yang dimaksud. Mungkin ya Pak. Tapi boleh didiskusikan lagi kepada yang menyampaikan. Wallahu a'lam.